heran. Sekarang saya kalau mengingat lebih cepat, lebih luas, dan lebih lama. Selain itu, kalau mengikuti rapat, atau kalau kuliah, atau kalau mengikuti pelajaran, rasanya otak ini segar, tidak mudah ngantuk. Sobat, itu 1, 2, 3, 4 efek positif dari orang yang sudah memakai senam otak. Semoga Anda juga mengalaminya. Sobat, salam bahagia, hidup makin berarti. Ketemu lagi dengan saya, Nick Sang Penggerak. Channel ini berisi tentang pencerahan dan pemberdayaan manusia dari segala kalangan. Dan video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yakni tentang senam otak. Sobat, pertanyaannya yang pertama, bagaimana saya sehari-hari menerapkan senam otak ini? Atau para pelajar mungkin pertanyaannya, bagaimana saya menerapkan senam otak ini dalam belajar daring? Kemudian yang kedua, bagaimana saya mengetahui yang dominan pada saya otak kanan atau otak kiri? Dan mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sobat, itu akan dibahas. Sebelum pembahasan kita mulai, kita izinkan dulu yang satu ini lewat. Silakan. Sobat, apakah Anda sudah mempraktekkan 3 senam otak yang saya beritahu pada video terdahulu? Yang piramid, atau yang ini, atau yang nama kelinci, atau yang tangan melingkar dengan arah yang berlawanan, satu arah. Ini masih satu arah. Ini pun masih yang satu arah. Nah, sekarang kita buat dengan arah yang berbeda. Boleh kalian ikuti saya perlahan-lahan. Pertama-tama satu tangan dulu. Tahan. Kemudian yang satunya arah yang berbeda. Kemudian cara yang sederhana, saya dulu melakukan dengan cara seperti ini. Coba langsung dengan arah yang berbeda. Coba, bisa nggak? Dicoba dengan arah yang berbeda. Ya, dengan arah yang berbeda. Nah, ada yang berhasil? Kalau dipikir, belum tentu berhasil. Saya juga awal-awalnya, ketika saya pikirkan, tidak berhasil. Selalu kembali, seolah-olah kembali ke posisi satu arah. Ya, jadi itu salah satu caranya. Jadi mulai seperti ini, ya, dengan arah yang berbeda. Nah, supaya langsung saling ketemu, ya, perlahan-lahan. Atau dengan cara yang lain, satu di sini seperti ini, ya. Kemudian ini seperti ini kan. Nah, kemudian ikuti. Nah, ini arah yang berbeda. Nah, ini juga, ya. Nah, coba dipraktekkan. Sobat, ketika kita mempraktekkan yang piramid ini, atau yang ini, atau yang menangkap kelinci, termasuk juga dengan arah tangan yang berlawanan arah ini, kalau kita lakukan dengan serius dan berusaha, gitu ya, salah satu
fenomena yang terjadi, saya mengalaminya di bagian tengkuk ini seperti agak pegel gitu ya. Ya, di leher bagian tengkuk agak pegel gitu ya. Mengapa terjadi? Ada kemungkinan dengan senam otak ini kan gerakan. Gerakan adalah otak kanan, bergerak otak kanan. Kemudian kita akan berpikir bagaimana caranya supaya sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan kehendak kita. Kalau berhasil, itu sangat enak, justru membuat kita semakin segar, ya. Tapi kalau belum berhasil dan berusaha, nah disitulah terjadi kemungkinan saluran atau darah yang mengalir ke otak ini mungkin ada gangguan, sehingga di sini terasa pegel, kadang terasa agak panas, agak kaku ya. Ya, coba saya dulu mengalami seperti itu. Nah, sekarang karena sudah karena berlatih sudah lebih lancar, nggak lagi merasakan seperti itu ya. Jadi teman-teman, untuk yang ini cara melatihnya seperti itu, boleh seperti ini ya, supaya langsung kelihatan, atau satu-satu langsung kemudian diikutkan ya, seperti itu, atau satu di sini, satu di sini, seperti ini. Nah, kemudian kemudian dengan arah yang berbeda. Nah, teman-teman, kalau sudah sering berlatih dan akhirnya bisa, sesuai dengan kemauan kita saja, sesuai dengan perintah dari otak kita saja terjadi. Nah, dan ini membuat rasanya semakin segar, enak. Karena apa? Itu terjadi otak kanan, otak kiri bekerja sekaligus. Terjadi memerintahkan, ya, tapi juga ada gerakan. Nah, itu kan perpaduan pekerjaan otak kanan, otak kiri. Seperti itu dia. Ya, coba teman-teman, Anda di tempat Anda masing-masing, coba lakukan, coba berlatih sesering mungkin. Ya, karena kita melakukan gerakan-gerakan, akhirnya bagian tubuh kita yang kita gerak-gerakkan itu juga akhirnya menyimpan memori-memori, sehingga untuk berikutnya sudah lebih terbiasa dan lama-lama menjadi mudah dan akhirnya menjadi ahli. Ya, teman-teman, dicoba ya, silakan dicoba. Sobat, sekarang kita tambahi senam otak kita. Taruh satu tangan di sini, kemudian satu tangan di kuping seperti ini, bergantian. Coba. Nah, kita buat lebih cepat. Oh, terjadi kecelakaan. Wah, itu ya, itu kadang-kadang bisa juga terjadi seperti itu, walaupun saya sudah berlatih ya, kadang-kadang ya seperti itu. Oke, itu teman-teman. Kemudian tambahan yang lain kita buat gerakan di sini, ya, satu di sini, satunya di kepala seperti ini. Ya, coba teman-teman. Kemudian ntar lagi kita ganti kanan tangan kiri dengan gerakan yang seperti ini. Kita pegang gantian gerakannya. Yo. Nah, kalau misalnya awal-awal boleh lebih lambat dulu. Nah, itu dilakukan beberapa kali, akhirnya terbiasa. Ini sungguh menyeimbangkan beban pikiran otak kanan, otak kiri. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian ada gerakan ini seperti mengulek. Satu di sini ya. Nah, satu lagi seperti menggergaji atau menyetrika. Nah,
Kemudian kita lakukan dengan fungsi yang berbeda. Nah, itu ya. Coba teman-teman, coba berlatih di tempatnya. Gak cepat. Kalau sudah ini ya. Kalau yang sering terjadi ini bisa juga sama-sama begini, ya kan? Atau sama-sama begini, ya. Nah, teman-teman, itu tambahan gerakan-gerakan yang lain, silahkan dicari, masih banyak yang lain. Teman-teman, dengan melakukan gerakan ini, fungsinya, dampaknya, manfaatnya banyak banget. Saya berusaha melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Anda pun berhasil. Sobat, sekarang saya jawab pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana praktisnya pelaksanaan senam otak dalam kehidupan sehari-hari atau ketika belajar daring? Teman-teman, khususnya bagi para pelajar, ketika sedang belajar daring dalam jaringan, apa yang terjadi? Kalian kan menatap gadget kalian, menatap HP atau menatap laptop. Guru menerangkan, lalu kita menatap layar. Kita tatap dengan mata, kita dengarkan dengan telinga, lalu kita cerna dengan otak kita olah, kita dengarkan, kita pahami, dan posisinya itu kan duduk. Berapa lama itu berlangsung? 5 menit? Biasanya masih oke. 10 menit? Mungkin masih oke. 15 menit? Sudah hampir di ambang batas oke. Sudah lebih dari 15 menit. Menatap, mendengarkan, mengolah, menyimak. Yang bekerja otak kanan atau otak kiri. Menurut video saya terdahulu, itu pekerjaan dari otak atau yang beraktivitas otak kiri, otak logika, ya kan? Melihat, kemudian mencerna, mengolah, khususnya ya dengan melakukan itu. Banyaknya di situ adalah otak kiri. Otak kanannya di situ, kalau misalnya ketika diterangkan ada di sana ada warna-warni, atau mungkin ada film, atau kalau ada gerakan tertentu, itu otak kanan. Tapi itu banyakkah itu terjadi atau sedikit? Ya, nah kalau misalnya lebih dari 15 menit dengan duduk seperti ini, itu kan yang aktif otak kiri. Sementara otak kanan kan nganggur. Nah, karena otak kanan ini nganggur, dia diam, dia ingin juga ikut ambil bagian. Maka apa yang terjadi? Kita lama-lama kan akhirnya menjadi pikirannya itu kan kemana-mana. Muncul pikiran ini, muncul pikiran ini, akhirnya kemana-mana pikiran. Nah, pikiran kemana-mana ini, yang menghayal ini, itu adalah otak kanan, otak imajinasi, otak kreativitas, otak seni, otak dengan gerakan, itu otak kanan. Maka kalau misalnya berlangsung seperti itu, yang bisa dilakukan ya supaya juga tidak terganggu ya, kalau misalnya juga tidak mencatat, kamu sambil memperhatikan, kamu boleh dengan melakukan gerakan dengan piramid sambil kamu menyaksikan seperti ini, sambil boleh juga buat tangannya seperti ini ya, supaya ada gerakan ya, untuk ada gerakan sehingga aliran darah dari otak kita lebih lancar dan mengalir ya, yang membuat tambah segar ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, hal lain yang bisa dilakukan begitu selesai ya, kalau ada kesempatan udah kalian
boleh melakukan gerakan senam otak ini secara sendiri-sendiri. Atau yang bagus adalah boleh juga misalnya Bapak Ibu guru saat-saat tertentu bersama-sama dengan anak, katakanlah 2 menit, 3 menit, gerakan senam otak bersama-sama. Nah, selain memang senam otak ini menyeimbangkan otak kanan, otak kiri, tapi suasana itu kan agak lucu. Lucu ini sudah otak kanan bekerja semakin segar, dan kesegaran ini membuat suasana lebih rileks. Nah, untuk melanjutkan pelajaran berikutnya sudah lebih bersemangat lagi. Bagus juga loh kalau misalnya di sela-sela kegiatan, ya, misalnya siapa tahu ada anak yang lebih bagus, dia praktekkan. Ayo sekarang misalnya yang mempraktekkan si A, si A misalnya dia mempraktekkan gerakan yang mana, kemudian si B sambil kita menyaksikan di layar kita, dia mempraktekkan, kita ikuti bersama-sama. Saya kira ini cara yang terobosan bagus untuk membuat supaya segar. Ya, mudah-mudahan bisa terjadi, bisa terlaksana. Dan sekarang saya akan jawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana saya mengetahui yang dominan otak kanan atau otak kiri? Ada 2 tes di sini. Kita buat tes yang pertama. Teman-teman, Anda di tempat Anda silakan ikuti gerakan yang saya lakukan. Silakan bersama-sama dengan tangan ke depan seperti ini, kemudian ke samping kanan kiri, kemudian ke atas, kemudian ke depan lagi, kemudian buat tangan seperti ini, lalu silakan tangannya seperti ini, lalu silakan seperti ini. Sekarang secara diam-diam silakan dilihat tangannya masing-masing, jempol ya, jempol mana dari jempol kanan atau jempol kiri yang di bawah, silakan diamati tangannya masing-masing. Saya sendiri yang di bawah adalah jempol kiri, yang di atas jempol kanan. Ya, sobat, ini tes yang pertama. Saya sendiri tes yang pertama ini, yang di bawah adalah jempol kiri. Apa artinya? Sebentar lagi kita akan bahas. Sekarang kita lanjutkan gerakan yang kedua. Ikuti saya, tangan ke depan, ke kanan ke kiri, ke atas, ke depan lagi, silakan tangannya di depan. Oke, sekarang silakan dilihat tangannya. Tangan mana yang di atas, tangan mana yang di bawah. Silakan dilihat tangannya masing-masing. Saya sendiri, tangan saya yang di bawah adalah tangan kanan. Tangan saya yang di bawah adalah tangan kanan. Ini tes gerakan yang kedua. Tangan yang di bawah, tangan kanan. Apa artinya? Artinya adalah sebagai berikut. Kita lihat layar kita. Keterangan hasil tes. Tes pertama, jempol tangan. Jika jempol kanan di bawah, artinya cenderung otak kanan dominan. Jika jempol kiri di bawah, artinya cenderung otak kiri dominan. Anda waktu tes tadi, jempol tangan mana yang di bawah? Tes kedua, lipat tangan. Jika tangan kanan di bawah, artinya cenderung otak kanan dominan. Jika tangan kiri di bawah, artinya cenderung otak kiri dominan. Anda waktu tes tadi, tangan mana yang di bawah? Nah, hasil penggabungan tes pertama dan kedua ada 4 kecenderungan sebagai berikut. 1. Tes pertama kanan, tes kedua kiri. Seimbang, cenderung otak kanan. Beberapa watak atau sikap atau pembawaannya adalah sangat perhatian, konvensional, berbelit-belit, cepat akrab
dengan orang lain, waspada, pengalah, dan stabil. Hasil gabungan kedua. Tes pertama kanan, tes kedua kanan. Dominan otak kanan. Beberapa watak atau pembawaan. Suka tantangan dan bersikap apa adanya. Cepat bertindak. Imajinasinya kuat. Selalu ingin tahu dan suka tantangan. Ceroboh dan nekat. Jarang mendengarkan pendapat. Hasil gabungan ketiga. Tes pertama kiri, tes kedua kiri. Dominan otak kiri. Beberapa watak atau pembawaan. Berdedikasi. Cuek. Perfeksionis. Logis. Selalu merasa benar. Bisa dipercaya. Kaku. Memiliki banyak hal yang membanggakan. Lawan yang tangguh. Hasil gabungan 4. Tes pertama kiri, tes kedua kanan. Seimbang, cenderung kiri. Beberapa watak atau pembawaan. Suka mengurusi orang lain. Berbakat jadi pemimpin. Pandai berbicara dan menyiasati situasi. Perhatian, tenang, bertanggung jawab. Selalu berhati-hati dalam berpenampilan. Sobat, ini tes kedua. Jika kamu lebih fasih membaca tulisannya, maka otak kiri kamu yang dominan. Jika kamu lebih lancar menyebutkan warnanya, maka otak kanan kamu yang dominan. Silakan lakukan sendiri. Selamat mencoba. Sobat, perlu kita sadari, semua hasil tes pada akhirnya adalah kecenderungan. Maka hasil tes ini juga merupakan kecenderungan yang tidak serta-merta persis seperti itu pembawaan atau kecenderungan dari seorang pribadi. Karena faktor-faktor lingkungan, keluarga, ilmu pengetahuan, dan lain-lain juga mempengaruhinya. Demikian, terima kasih. Sobat, demikian video kali ini. Semoga berguna bagi Anda, secara khusus menyegarkan otak sehingga konsentrasi penuh, fokus untuk mengikuti pelajaran atau mencerna sesuatu yang mau lebih dipahami dengan baik. Dengan demikian memperoleh hasil yang lebih baik. Sobat, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bagi sobat yang baru pertama kali melihat video saya, silakan di-subscribe dan dibunyikan loncengnya sehingga ternotifikasi untuk video-video berikutnya. Dukungan Anda teman-teman sungguh saya perlukan untuk mengembangkan video ini. Dan bagi sobat yang sudah akrab, silakan di like, boleh di komen atau dibagikan kepada teman-teman yang kita anggap mereka juga memerlukan informasi ini. Teman, sobat, demikian. Salam bahagia, hidup makin berarti.